Berarti sekarang kita langsung ke rumah aja, Mas. Kita sambut ibu di situ. Iya. Berarti kita sekarang nggak perlu nggak enak hati sama Mas Bimo. Kita deket. Iya nih. Tapi pelan-pelan. Iya. Tapi nggak sia-sia ya perjuangan yang kita lewatin sama-sama. Ya Allah. Di satu sisi masalahku dan Bening dengan Mas Bimo udah selesai. Tapi di sisi lain, aku harus hadapin masalahku sama Victor. Halo, gimana, Dav? Dokter Nadia udah ketemu belum? Belum, yuk. Tapi gue udah samperin alamat rumah orang tuanya. Katanya dokter Nadia udah lama nggak pulang ke rumah orang tuanya sejak ibunya meninggal, yuk. Aneh. Gue baru sih kenal sama dokter Nadia, tapi gue ngerasa nggak mungkin dia ngilang di saat-saat kayak gini. Iya, gue juga pikirnya kayak gitu, Nyok. Apalagi ini kan kasusnya dia. Dia juga korban. Tadi gue sempat mikir, apa dia diculik ya? Tapi kalau emang dokter Nadia diculik, sama siapa? Victor kan udah di penjara, Nyok. Kalau Nadia menghilang, aku nggak punya saksi. Sedangkan CCTV juga nggak ada. Victor bisa menang telak. Tapi Nadia kemana? Kasihan kalau sampai dia kenapa-napa. Tuh kan, diajak ngobrol dari tadi nanggepinnya biasa aja. Ekspresinya kayak lagi gelisah. Aku yakin banget Mas Banyu lagi ada masalah. Ya Allah, tolong hamba. Maaf Nadia, dia sudah berani mengusik anak saya. Dan sekarang saya akan minta kamu melakukan satu hal lagi. Aku nggak mungkin membiarkan sesuatu yang buruk terjadi sama Mas Banyu. Orang yang udah baik dan selalu nyelamatin nyawaku. Aku nggak boleh nyerah. Aku harus bisa keluar dari sini. Cukup kasih makan dan minum. Setelah itu kalian pergi. Ambil aja handphonenya. Siap, Bos. Pastikan tidak ada yang melihat. Oke? Siap, Bos. Ya. Ambil handphonenya. Sini. Sini. Diam. Harus saya biadab kalian, saya bangsa kalian ya. Mau ngapain, Neng? Hah? Mau minta pertolongan sama polisi itu? Kagak bisa, Neng. Ntar ya, kita lepasin lo setelah polisi itu menekam di penjara. Tahu kagak? Jangan pernah sentuh Banyu, gue gak akan pernah biarin kalian sentuh dia. Wah, berisik lo. Gak mau. Diam. Lepasin lah. Nih, lihat nih. Lihat, penolong kamu sudah jadi terlapor karena penganiayaan keluarga sipil. Tahu kagak lo? Lempar. Nih, mau makan ya. Caranya gimana? Terserah lo. Ya Allah, aku harus gimana? Mas Banyu sekarang malah dilaporkan dan terancam bukan hanya kena sanksi tapi bisa dipenjara. Aku harus keluar dari sini dan selamatin Mas Banyu. Aku nggak bisa biarin Mas Banyu dipenjara karena nolong aku.
Lebih enak di rumah toh Bu Ambar daripada di rumah sakit ya toh. Sebagus-bagusnya rumah sakit, emang lebih enak di rumah mewah ya, Bu? Dan nanya sama kamu, Who am I speaking to? Bu. Sini istirahat ya. Waalaikumsalam. Hai nih. Bu, ibu udah di rumah sekarang. Udah, pokoknya ibu istirahat. Jangan mikir apa-apa, ya? Iya Bu, Ibu gak perlu mikir yang berat-berat. Bimo janji, Bimo akan urus semua keperluannya. Le, kamu sayangkan sama ibu? Ya sayang banget lah Bu. Ibu kan kayak gitu sih. Ibu hanya ingin kamu bahagia dan kamu punya pasangan menikah. Iya Bu. Ibu pikir Amanda layak dapatkan kamu, Le. Dan ibu mohon jangan batalkan pernikahan kalian ya. Iya Bu. Bu, Bimo izin keluar sebentar ya Bu. Bimo tuh ada urusan mendadak. Tapi Bimo janji, Bimo pulangnya cepet. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, banyak ke depan sebentar ya. Ya, ini juga permisi bentar ya, Bu. Ayo, istirahat. Mas, Udah nyantai aja. Masalah kita udah selesai kan? Kamu tenang aja, Nyu. Mas akan ngelupain perasaan Mas sama Bening. Tapi kalau boleh, Mas titip pesan, jangan ada rahasia di antara kita. Kamu juga nih, jangan sungkan-sungkan sama Mas. Kita akan tetap jadi saudara selamanya. Yaudah kalau gitu, titip ibu ya. Mas ada urusan dulu. iya Mas. Assalamualaikum. Oh ya nih, malam ini aku juga kayaknya pulangnya akan agak larut karena kemarin banyak kerjaan yang nggak diurus. Ya udah, Mas. Kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya udah aku jalan ya. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin cuma perasaan aku aja. Mas Banyu baik-baik aja. Dan lagi nggak ada masalah. Bening, Mami mau bicara. Bening ke kamar ibu sebentar ya Mi. Ini penting, nggak bisa ditunda. Ayo, sini, duduk. Duduk. Heran deh, Mami. Kita udah tinggal serumah, tapi tetap aja susah banget mau ngomong sama anak sendiri. Kenapa kamu tuh gak suka ya berduaan sama Momi? Bukan gitu, Mi. Mending gini ya, Momi itu cuma gak habis pikir sama cara kamu berpikir. Kok bisa sih kamu malah pilih Banyu yang polisi, yang gak punya apa-apa, dibandingin sama Bimo yang bergelimpang harta? Otak kamu di mana sih? Perasaan pembicaraan ini udah case close deh. Ibu kan udah setuju, Mas Bimo juga udah setuju. Jadi apa lagi yang mau dibicarain? Ibu siapa? Ibu Ambar, Ibu Ambar itu siapa? ibu aku. Ibu angkat. Kalau Momi, ibu kandung kamu. Makanya Momi itu berhak sebenarnya untuk ikut menentukan masa depan kamu. Bahkan lebih berhak daripada Bu Ambar.
Kamu lupa surga ada di telapak kakinya siapa? Tapi Mi, Kenapa? Kamu mau bilang kalau Mami udah ninggalin kamu dari kecil. Tapi kan itu nggak ngerubah kenyataan kalau kamu itu keluar dari rahimnya Momi. Berarti kamu itu harus dengerin Momi. Kamu harus nurut kemauan Momi. Dan Momi maunya kamu sama Bimo. keputusan aku udah final. Aku nggak akan menikah dengan Mas Bimo. Sekarang itu ya, hidup tuh semuanya serba susah. Ekonomi sulit. Yang namanya cinta, lama-lama juga bisa pudar kalau hidupnya pas-pasan. Jadi mendingan sekarang kamu pikir banget. Sebelum Bimo ngeluarin, siapa tuh namanya? Amanda dari penjara. Mending sayang sama Mami. Dan mending akan nurut apa kata Mami. Oke, kelar kalau gitu.